Salam jumpa pemirsa terkasih. Saya Pendeta Harsana dari Jemaat GPIB Immanuel Batam menyapa para pemirsa terkasih dimanapun berada dalam renungan GPIB. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 20 sampai 30. Mari kita satu dalam doa. Allah surgawi, Allah dalam Yesus Kristus, kami mengundang Engkau hadir, menguasai kami sehingga kami tolong Tuhan berikan kuasa-Mu agar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukan dan memelihara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Ratapan 3 20 sampai 30 demikian. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Itu pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa saudara pernah mengikuti kegiatan retreat, baik yang diadakan dari instansi saudara bekerja dan gereja, khususnya GPIB. Kegiatan retreat bertujuan untuk menarik atau mengasingkan diri dari dunia keramaian dan waktu tertentu. Dengan diadakan kegiatan retreat bertujuan untuk membina dan memelihara iman pribadi atau warga jemaat. Dalam kesepian, seseorang dapat merenungkan dirinya terhadap hubungan dengan Allah dan dunia. Dengan perenungan itu diharapkan seseorang dapat menemukan kembali spiritual dan iman, sehingga kembali memiliki semangat untuk berkarya dan melayani. Keadilan, kesedihan Nabi Yeremia mengungkapkan isi hatinya terhadap Yerusalem yang telah hancur dan menjadi bangsa buangan oleh Babel. Yeremia duduk sendiri sambil meratapi dan menangisi dosa-dosa Yerusalem. Dalam kesendirian, Nabi Yeremia mengamini atas perbuatan Allah itu adalah adil dan benar, walaupun kelihatannya kejam dan mengerikan. Tetapi Allah yang mereka sembah adalah pemurah dan berbelas kasihan. Pada ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Inilah wujud perhatian Tuhan yang turut merasakan hancurnya Yerusalem. Ternyata Tuhan masih mengasihi dan menyayangi umat Israel. Terbukti bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan
Tuhan. Ayat 24-26. Perenungan Nabi Yeremia dalam kesedihan meratapi keberadaan Yerusalem seperti pada ayat yang ke-28. Biarlah ia duduk sendiri dan berdiam diri kalau Tuhan membebaskannya. Kesedihan hati yang hancur melihat Yerusalem telah kehilangan kebesarannya, membuat hati menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan hidupnya. Di tengah kesendirian Nabi Yeremia masih ada setitik harapan bahwa hancurnya Yerusalem ada tujuan baik bagi umat pilihannya. Sebab Tuhan tidak sungguh-sungguh atau rela hati membuat umat kesayangannya mengalami penderitaan. Dalam perenungan tersebut, penderitaan yang di dalamnya jangan membuat risau atau galau. Penderitaan bukan berlangsung lama atau seumur hidupnya, tetapi nanti Tuhan akan mendatangkan pertolongan. Seperti dalam Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita juga pernah merenungkan keberadaan hidup yang mengalami kegagalan dalam berusaha, bekerja, berumah tangga, dan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Memandang hidup masa depan menjadi gelap dan kehilangan harapan karena beratnya beban hidup yang ditanggungnya. Tidak sedikit seseorang menjadi marah, menyalahkan Tuhan, dan mengakhiri hidupnya. Ada pepatah bahwa hidup di dunia ini tidaklah selebar daun kelor. Di balik pepatah itu menggugah semangat hidup, walaupun seberat apapun tantangan dan rintangan, tidaklah melemahkan iman orang percaya. Sebab kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya rahmatnya akan selalu baru setiap pagi. Kasih karunia tak pernah ada habisnya, selalu memberikan jawaban dan solusi. Ia tidak membiarkan umatnya bergumul dan menderita berkepanjangan, tetapi Tuhan pasti memberikan pertolongan. Pertolongan Tuhan puncaknya pada kehadiran Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan dosa-dosa dan membebaskan dari belenggu penderitaan. Apapun yang saudara alami saat ini membuat hati sedih dari berduka karena beratnya hidup. Jangan kehilangan harapan dan berputus asa. Mari kita berharap kepadanya, karena kasih setianya selalu baru dan tak berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu, kami mohon pimpinan dan kuasa Yesus Kristus untuk memberkati GPIB, untuk memberkati jemaat-Mu GPIB di mana berada, bahkan juga pelayan-pelayan Tuhan. Tolong Tuhan mampukan untuk melayani dengan baik. Bahkan GPIB juga tetap menjawab panggilan pemutusan dengan baik. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Agar tugas-tugas panggilan ini boleh dilaksanakan dengan baik. Topang dukung semua Bapak. Kami serahkan seluruh jemaat bangsa negeri kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga rencana-rencana kerja selanjutnya Tuhan berkati. Kami serahkan juga saat ini dalam tangan Tuhan. Ampun dosa kami Bapak. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pemirsa terkasih, sebuah renungan dengan judul Pojok Refleksi Bersama Allah. Semoga renungan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pemirsa beserta keluarga, sehingga membawa dan damai sejahtera, duka cita, dan
Salam dari Pendeta Arsana dan Jemaat IPIP Immanuel Batam. Tuhan Yesus Kristus